Assalamualaikum ananda semua, semoga sehat-sehat saja ya. Di kesempatan ini kita kembali lagi belajar fikih. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar tentang macam-macam najis setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian najis, tentang toharoh ya. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar tentang macam-macam najis. Nah, najis itu sebenarnya ada berapa macam sih? Ya, najis itu ada 3 macam saja. Ini langsung Bapak tampilkan untuk pembagian najis. Nah, ini dia. Pertama ada najis mukhafafah adalah najis ringan. Yang kedua ada najis mutawassithah adalah najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladah, tentu ini adalah najis yang berat. Bapak ulangi. Najis mukhafafah, ikuti najis mutawassithah dan najis mughalladah. Itu diingat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh dan cara mensucikan najis yang tadi, yang 3 macam tadi. Pertama ini ada najis mukhafafah. Tadi najis apa mukhafafah itu? Najis ringan. Najis mukhafafah itu seperti apa? Najis mukhafafah itu yaitu air pipis bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Jadi khusus bayi laki-laki ya, dan belum usia 2 tahun. Kalau ada bayi laki-laki tapi udah lewat 2 tahun itu bukan najis mukhafafah nantinya. Atau misalkan ada bayi kurang 2 tahun tapi perempuan, itu juga bukan najis mukhafafah. Atau misalkan ada bayi laki-laki belum usia 2 tahun tapi dia sudah makan pisang, sudah makan apa itu MPASI gitu kan, makan susu formula ya. Nah, itu mah bukan najis mukhafafah gitu. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Cara mensucikan najis mukhafafah itu dengan mencipratkan air pada najisnya. Misalkan ada kain, baju, pakaian terkena najis mukhafafah, maka cukup diciprati air aja, maka itu sudah menjadi suci. Nah, yang berikutnya ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu tadi udah dijelasin ya, adalah najis pertengahan. Nah, najis mutawassithah ini najis pertengahan antara sedang dan berat seperti nanah, darah, kotoran dan muntah. Kebanyakan najis-najis yang kita temui itu najis mutawassithah. Seperti misalkan ada kotoran cicak, kotoran burung, kotoran ayam, ada darah, ada muntah, itu najis mutawassithah namanya. Bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah? Cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya sampai hilang rasa, warna dan bau. Jadi mencucinya harus benar-benar bersih. Kalau kita misalkan mencuci pakaian yang terkena najis mutawassithah, ternyata misalkan apa itu bentuknya atau warnanya sudah hilang tapi baunya masih ada, masih tercium bau najisnya, nah berarti itu belum suci ya. Jadi misalkan ada salah satunya aja yang ada, maka itu tetap belum suci, harus hilang tiga-tiganya, rasa, warna dan bau. Berikutnya ada najis mughalladah. Najis mughalladah itu adalah najis berat. Apa aja yang termasuk najis mughalladah? Yaitu najis anjing dan babi, baik kotorannya, darahnya, air liurnya, dan tubuhnya ketika basah. Artinya ketika tubuh si anjing ini sedang basah, misalkan terkena hujan atau misalkan memang basah gitu kan, nah maka kita tidak boleh memegangnya. Kalau memegangnya berarti terkena najis mughalladah. Termasuk juga bekas kakinya itu termasuk najis mughalladah. Kalau misalkan di teras rumah kita ada bekas kaki anjing, nah itu harus disucikan ya. Cara mensucikan najis mughalladah itu dengan cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu.
Baru setelah itu disiram atau dicuci dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur tanah. Misalkan tadi di teras rumah kita itu ada kotoran anjingnya, maka sebelum disiram 7 kali dibuang dulu si kotorannya, dihilangkan dulu. Nah setelah benar-benar hilang baru disiram sebanyak 7 kali. Salah satu campurannya dicampur dengan tanah. Misalkan nih di basuhan yang kelima, ya misalkan kita untuk membasuhnya pakai gayung aja ya, satu gayung satu basuhan, maka di gayung yang kelima kita boleh campurkan tanah 1 genggam, campurkan aduk-aduk ke air yang ada di gayung tersebut, lalu siramkan, itu sudah cukup ya. Jadi untuk pencampuran tanahnya boleh ya di basuhan pertama, kedua, ketiga, empat, lima sampai ke enam, sampai ke 7 itu boleh. Yang penting ada salah satunya dicampur tanah ya. Nah berarti ini udah selesai ya materinya di kesempatan ini, tinggal Bapak ngasih tugasnya adalah cukup mudah aja. Yang pertama adalah cukup menjawab ya. Pertama, sebutkan pembagian najis, tadi kan ada 3, najis apa dan artinya apa. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan najis, mukhaffafah, mutawasithah dan mughaladah. Tadi udah dijelasin. Tinggal dilihat aja lagi slide-nya ya. Cara menghilangkan najis mukhaffafah itu bagaimana, mutawasithah itu bagaimana, dan mughaladah itu bagaimana. Jawabannya ditulis di buku tulis, difotokan dan diupload ke Google Drive ya. Diuploadnya di folder fikih seperti biasa atas nama masing-masing. Ya mungkin itu aja dulu yang dapat kita pelajari. Terima kasih atas perhatian Ananda semua di kesempatan ini, dan tak lupa juga Bapak haturkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang selalu setia mendampingi putra putrinya, mendampingi Ananda dalam belajar. Semoga perjuangannya ataupun bimbingannya dapat menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama baca dulu doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di kesempatan ini. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.